Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 85. Kata-kata Wu Bugou mengejutkan penonton. Sun Yongye mengerutkan kening, Nyonya Su tercengang, dan Tanaka Shin serta Ren Yingying juga sangat terkejut. Bagaimana situasinya? Dia, Wu Bugou, Selebriti No. 1 di sekitar Wan Ziming, di bidang konstruksi linceng, bisa dikatakan sebagai tokoh besar yang memandu negara. Sekarang, kepada Ren Yurou, yang bahkan adalah anggota keluarga kecil, membungkuk dan meminta maaf. Entah Wu Bugou sudah tua dan mengalami kejang, atau Ren Yurou ini memiliki cara yang luar biasa untuk menjatuhkan pihak lain. Ren Yurou dikenal sebagai bunga linceng. Kemampuan terbesar adalah kulit ini. Orang yang berusia hampir 70 tahun masih tertarik pada orang muda, mereka hanyalah orang tua yang mesum. Para penonton di sekitar juga penuh dengan diskusi panas, yang berlanjut tanpa henti. Sekretaris Wu membungkuk kepada Ren Yurou. Ini benar-benar berita besar. Orang-orang yang hadir, Tuan Muda Sun, Ni. Su, yang bukan pria besar dengan satu tangan menutupi langit, apa yang terjadi? Tampaknya Ren Yurou punya trik. Jangan menyinggung perasaannya dengan mudah. Kalau tidak itu akan menyakitiku dan aku tidak akan bisa menghilangkannya. Kalau begitu kita mempermalukannya seperti tadi, bukankah kita akan menderita balas dendam? Namun, aku tidak bisa mengetahuinya. Mengapa ini terjadi? Apakah kecantikan Ren Yurou yang membuatnya tertarik, atau adakah alasan lain? Keheranan dan spekulasi, bercampur aduk. Sebagai orang yang terlibat, Ren Yurou juga merasa tersanjung. Tentu saja, lebih dari itu, rasanya seperti dipermalukan. Sekretaris Wu, kamu, apa maksudmu? Sepertinya aku tidak mengenalmu sama sekali, bagaimana mungkin kamu? Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, Zhang Chunqin di samping melihat peluang. Dia tidak peduli dengan prosesnya, fokusnya adalah pada hasilnya. Dengan Wu Bugou keluar untuk melakukan penyelamatan, dia tidak hanya dapat memasuki hotel dengan lancar, tetapi dia juga dapat menamparkan wajah orang-orang ini. Tentu saja. Dia pasti tidak akan senang membiarkan putrinya menikah dengan pria tua seperti itu. Tetapi tidak memiliki hubungan adalah salah satu aspek, mengapa tidak melakukannya jika Anda bisa mendorong perahu di sepanjang jalan. Melihat putrinya akan menjadi bodoh lagi di saat kritis. Dia segera melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Sekretaris Wu, jangan terlalu sopan. Kami hanya menunggu di luar sebentar. Tidak apa-apa. Tidak masalah apakah Anda dan putri saya saling kenal. Yang penting adalah, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat menghubungi lebih banyak, lagi pula, Anda datang jauh-jauh untuk membantu. Nyonya, Nona Ren, saya khawatir Anda salah paham. Wu Bugou bereaksi, wajahnya penuh rasa malu. Perintah yang dia terima adalah untuk menjaga keluarga Ren Yurou dengan baik. Jika orang merasa bahwa dia dan dia memiliki skandal atau kasih sayang, ini akan membuat presiden tahu bahwa dia harus dikuliti bahkan jika dia tidak mati. Dia segera menjelaskan, begini, ketua kami sangat tertarik dengan proyek Teluk Hailong. Setelah selesai, kami berencana untuk berinvestasi di sana. Anda adalah penanggung jawab Teluk Hailong. Kami berharap dapat menjalin kerjasama yang mendalam di masa mendatang. Kamu, termasuk keluargamu, adalah tamu terhormat di resepsi malam ini. Aku diperintahkan datang untuk menerimamu. Kuharap kamu bisa bersenang-senang malam ini. Tentu saja, jika ada yang tidak membuka mata dan menyusahkan Anda, itu akan menjadi masalah bagi presiden kita. Apa konsekuensinya, kamu bisa menimbangnya sendiri. Tidak hanya untuk menjernihkan apa yang disebut hubungan ambigu dengan Ren Yurou. Itu juga menghalangi orang lain yang mencoba membuat masalah. Membunuh dua burung dengan satu batu. Saya harus mengatakan bahwa anjing tua itu menangani urusan, singkatnya, mantap. Jadi begitu. Direktur Ren Dongguo menghela nafas lega dan cukup puas. Dia mengangguk dan berkata, Teluk Hailong memang bertanggung jawab atas putri saya. Karena presiden tertarik, saya dapat mencari waktu nanti dan berkomunikasi dengan baik. Saya pasti akan memuaskan Anda. Ya, semuanya puas. Zhang Chunqin juga sangat gembira. Ren Yurou, sebaliknya, menyadarinya kemudian, jadi ternyata seperti ini, dia benar-benar ketakutan setengah mati barusan. Saya pikir dia berkomplot melawannya, seperti Sun Yongye itu, dia harus minum untuk membantu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Lagi pula, rencana tidak dapat mengikuti perubahan. Sekretaris Wu, tolong. Katakan pada Presiden bahwa selama masih dalam lingkup yang wajar dan legal, saya bersedia bekerja sama secara mendalam. Berhasil diselesaikan. Ye Tianzong, yang berdiri di sampingnya, hampir tidak puas. Dia menelepon Lin Changhui dan memintanya untuk memberitahu Wan Ziming bahwa Ren Yurou harus dilindungi sepenuhnya. Selama masih ada kekurangan, kebaikan di tahun itu tidak akan pernah terbalas seumur hidup. Faktanya, Ye Tianzong merasa bahwa Lin Changhui tidak mengatakan yang sebenarnya. Selain kebaikan makanannya, pasti ada alasan lain yang harus dipahami Lin Changhui. Hanya saja bocah lelaki tua ini bukan lampu hemat bahan bakar, dan dia kurang lebih menyembunyikannya dari Ye Tianzong. Namun, itu tidak masalah. Siapa yang tidak punya sedikit rahasia? Selama Anda tidak membuat kesalahan dalam jangkauan yang luas, biarkan dia melakukan sisanya. Tolong beri jalan. Ayah, Ibu, Yurou. Ayo masuk. Resepsi akan segera dimulai, jangan memengaruhi keanggunan kami karena orang-orang yang tidak relevan. Ye Tianzong melangkah maju. Saat dia berbicara, dia mendorong Sun Yongye, Tanaka Xin dan Ren Yingying yang berdiri di sampingnya. Keluarga itu, dipimpin oleh Wu Bugou, berjalan ke gerbang, dan ketika mereka melewatinya, mereka secara khusus berkata kepada Wu Bugou, Sekretaris Wu, baru saja wanita tua ini mengancam akan mengganggu kita malam ini. Oh. Wu Bugou terkejut. Melihat Nyonya Su dengan ekspresi serius, bagaimana Anda akan membuat masalah? Tidak. Aku bercanda, bagaimana mungkin? Karena mereka adalah tamu terhormat Presiden Wan, kita harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Nyonya Su tersenyum canggung, tapi hati penuh amarah. Beraninya idiot ini mempermalukan dirinya sendiri secara langsung. Dan, apa yang dia katakan? Wanita tua. Aku baru berusia 40-an. Idiot ini, dan jalan ini, tunggu saja, aku akan meminta suamiku membunuhmu sebentar lagi. Shangri-La, Hotel Mewah Bintang 5. Meskipun dia adalah anggota keluarga Ren, dia tidak pernah menikmati kemewahan tingkat atas berjalan ke lorong Grandview Garden. Zhang Chunqin terpesona oleh pemandangan itu, mungkin dia sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia menarik Ren Dongguo, suami istri itu saling memandang, berkomentar. Wu Bugou, sebaliknya, memimpin jalan, memperkenalkan dan merayunya dengan antusias. Ren Yurou, yang berjalan berdampingan, terlihat asyik, terutama saat dia melihat Ye Tianzong yang penuh percaya diri, keraguannya menjadi lebih serius. Setelah beberapa saat berspekulasi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tianzong, bagaimana apakah kamu tahu? Bisakah kita masuk tanpa bantuan Sun Yongye? Wu Bugou ini datang untuk memimpin, kamu juga tahu. Ren Yurou menjadi semakin curiga terhadap Ye Tianzong. Namun, dia berubah pikiran dan pergi ke diagnosis dokter. Terlebih dahulu, untuk sementara, dia sedikit bingung dan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu. Sekretaris Wu sudah mengatakan itu. Presiden Wan, Anda sangat tertarik dengan proyek Teluk Hailong kami. Saya pikir penyelesaian proyek hanyalah titik awal karir Anda, dan efek sebenarnya adalah menjual proyek dengan baik. Melalui keberhasilan proyek ini, kemudian menirunya. Sayang, jangan curiga, kamu harus percaya pada dirimu sendiri, kamu yang terbaik. Ye Tianzong berbicara dengan fasih. Dorongan penuh cinta, mendengarkan isi hati Ren Yurou, manis sekaligus menyegarkan. Terutama, Ye Tianzong malam ini, dia berpakaian bagus dan memiliki percakapan yang luar biasa, jika dia tidak sakit jiwa, jujur saja, dia akan menjadi pasangan yang baik. Sayangnya, imajinasi adalah imajinasi. Realita adalah realita. Tapi kenyataannya sekarang dia memang sudah gila. Sering kambuh, dan hal-hal yang mereka lakukan membingungkan. Bermain kartu melawan akal sehat telah menjadi identik dengannya. Tentu. Kalau begitu ayo pergi. Semoga berjalan lancar. Ren Yurou sedikit mengangguk. Segera. Pergi ke lobi. Di aula, ada banyak sekali orang, dan sangat ramai. Di mimbar, masih ditata. Itu terlihat, glamor dan dibuat dengan baik. Di antara hadirin, ada selebritas dari semua lapisan masyarakat, memegang gelas anggur, berbicara dan tertawa bahagia satu sama lain. Ada pelayan berpakaian rapi diselingi di tengah, memegang nampan dengan berbagai makanan lezat di atas piring, dan bertanggung jawab untuk menyediakannya. Nona Ren, aku akan membawamu ke sini. Aku punya hal lain yang harus dilakukan, kamu bisa berkeliling sesukamu. Jika kamu butuh sesuatu nanti,
pergi saja ke pelayan dan mereka akan menemukanmu untukku. Aku sudah memberitahumu bahwa keluargamu adalah tamu terhormat Presiden Wan, dan tidak ada yang berani mengabaikanmu. Wu Bugou berkata dengan hormat. Ren Yurou sedikit mengangguk, sementara Zhang Chunqin bahkan tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Setelah menjawab, dia melihat Wu Bugou pergi, dan segera menghilang dari pandangan. Kemudian, dia menatap Ren Yurou, dan berkata seolah meminta pujian, "Yurou, apakah kamu melihat, aku memintamu untuk datang malam ini, benar?" Secara tidak sengaja, saya mengenal Presiden Wan, yang akan sangat bermanfaat bagi perkembangan keluarga kami di masa depan. Pada awal proyek Hailong Wan, kamu mendorong 3 rintangan dan 4 rintangan. Jika bukan karena ibumu dan aku mencoba yang terbaik untuk mempromosikannya, bagaimana jadinya hari ini? Ren Yurou tersipu. Di mana ini mengikuti. Namun, dia bahagia. Bu, terima kasih untukmu. Itu pasti. Namun, orang-orang yang datang malam ini semuanya adalah orang-orang terkenal. Ayahmu dan aku akan berkeliling dan mencoba menemukan lebih banyak cara bagimu untuk mempermudah kariermu di masa depan. Dan kamu, diam saja di sini. Omong-omong, kamu harus mengawasi orang bodoh ini dan jangan biarkan dia main-main. Jika Wu Bugou tidak tiba tepat waktu, kita akan mempermalukan diri kita sendiri, tahu. Setelah selesai berbicara, Zhang Chunqin menatap Ye Tianzong dengan kejam. Ren Yurou tidak berdaya, ini adalah kebiasaan berpikir ibunya, dan mungkin sulit untuk diubah untuk sementara waktu. Dia hanya mengangguk sedikit, dan kemudian, setelah orang tuanya pergi, mereka berdua berkeliaran. Ketika dia sampai di sudut, dia tiba-tiba menabrak sosok, dan suara yang akrab terdengar, "Nona Ren, saya baru saja di pintu, dan saya katakan bahwa saya akan mengundang Anda untuk minum. Bagaimana? Lakukan Anda ingin menunjukkan wajah Anda kepada saya." Bab 86. Itu Sun Yongye. Ren Yurou mengangkat kepalanya, menatap orang lain, mengatupkan bibirnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku tidak tahu cara minum." "Tidak, aku akan mengajarimu. Meskipun proyek Hailong Wan Anda disukai oleh Presiden Wan, itu hanya sebuah niat. Jika Anda ingin menang, Anda harus memperhatikan detailnya, dan keluarga Sun kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan Ketua Wan. Aku bisa membantumu, tapi yang pertama adalah minum denganku, lalu aku akan menyiapkan hadiah ucapan selamat untukmu." Selama percakapan, Tanaka Shin, yang berdiri di sampingnya, tampak seperti seorang adik laki-laki, menimbang kado di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Saudari Rou, lihat ingatanku, tidak hanya lupa bahwa kartu undangan telah kedaluarsa, tetapi juga lupa bahwa malam ini adalah ulang tahun ke-60 Presiden Wan. Para selebritas dari semua lapisan masyarakat yang datang ke resepsi malam ini telah menyiapkan hadiah ucapan selamat untuk ulang tahun Presiden Wan. Hadiah ucapan selamat ini adalah satu set perangkat teh berharga yang digali di dinasti Ming, yang bernilai jutaan. Dan hadiah ucapan selamat ini telah disiapkan khusus oleh Tuan Muda Sun untuk Anda sebelumnya, agar tidak kehilangan kesopanan saat Anda mendapatkannya. Lihat, Tuan Muda Sun memperlakukanmu betapa baiknya." Melihat dua hadiah ucapan selamat di tangan Tanaka Shin, Ren Yurou sedikit mengernyit. Dan Ye Tianzong, yang berada di samping, juga bereaksi. Pasangan itu tidak pernah berpikir untuk menundukkan kepala kepada keluarga Ren Yurou. Terlebih lagi, mereka mencari pendukung yang lebih besar dan lebih kuat untuk menekan Ren Yurou, dan malam ini, Sun Yongye ini adalah objek yang mereka sukai. Sepertinya memikirkannya karena ide keluarga Ren tidak akan berhasil. Untuk orang seperti ini yang tidak tahu cara maju atau mundur, mereka harus diberantas sepenuhnya. Ren Yingying. Keluarga Tanaka di belakang Tanaka Shin. Setelah malam ini, tidak perlu ada keberadaan apapun. "Yurou, Yurou, itu dia." Di belakangnya terdengar suara cemas ibu mertua. Ditemani oleh Ren Dongguo, dia berlari sepanjang jalan. Terengah-engah. Begini caranya. Ternyata malam ini adalah ulang tahun ke-60 Presiden Wan. Lihat, semua orang telah menerima hadiah ucapan selamat. Kami belum menyiapkan apapun. Orang-orang akhirnya menyukai proyek Teluk Hailong kami, jadi jangan sia-siakan. Zhang Chunqin menghela nafas. Ren Dongguo berkata sambil berpikir, ini adalah kesempatan langka, kita tidak boleh melewatkannya. Namun, ketika kami pertama kali masuk, Satpam mengatakan bahwa untuk keamanan mutlak resepsi malam ini, setelah masuk, kami hanya diperbolehkan masuk dan tidak keluar, dan kami tidak bisa keluar untuk bersiap. Paman ketiga. Ren Yingying menyela, dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, hadiah ucapan selamat, Tuan Muda Sun sudah menyelesaikannya untukmu sebelumnya."
Hadiah ucapan selamat ini dipilih dengan cermat olehnya. Saya yakin ini pasti akan memuaskan Presiden Wan. Ini juga akan membuat proyek Teluk Hailong Anda lebih makmur. Mendengar, Zhang Chunkin terkejut dan berkata dengan ramah, benarkah? Itu akan bagus. Tuan Sun, terima kasih banyak. Jika Anda bebas di masa depan, lebih sering datang dan duduk di rumah. Bibi akan memasak untukmu sendiri. Mendengar suara itu, Ren Dongguo berbisik, sayang, kamu belum memasak untukku. Tapi kamu sepertinya tidak tahu cara memasak. Gulungan. Zhang Chunkin memelototinya, dan berkata dengan suara rendah, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bodoh. Diam. Bibi, sama-sama, ini yang harus aku lakukan. Kamu ambil hadiah ucapan selamat. Saya ingin mengundang Nona Ren untuk minum. Tidak apa-apa. Tidak masalah, tentu saja tidak masalah. Zhang Chunkin dengan senang hati mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan terus mengangguk setuju. Menurutnya, Sun Yongye ini jauh lebih baik daripada Wang Shao. Dia lembut dan anggun, dengan latar belakang keluarga yang menonjol, dan terutama tertarik pada Yurou. Jika dia bisa menandinginya, maka akan sangat bagus untuk menjadi menantunya. Adapun si idiot Ye Tianzong, dia bodoh sejak awal. Ketika putrinya dan Tuan Muda Sun menikah suatu hari nanti, mereka akan segera bercerai. Ini menjengkelkan untuk menonton setiap hari. Namun, klik, belum menerima hadiah ucapan selamat. Ye Tian bergerak. Dia mengambil hadiah itu, melemparkannya ke kursi di sebelahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ulang tahun Presiden Wang, siapa bilang hadiah itu dibutuhkan. Kata-kata Ye Tianzong sangat mencengangkan. Meskipun suaranya tidak keras, itu masih terdengar oleh para tamu yang lewat, dan mereka semua bergegas, menatap Ye Tianzong dan berkata, alisnya penuh ejekan. Aku khawatir ini bukan orang bodoh. Siapa yang tidak menerima hadiah di hari ulang tahunnya? Terlebih lagi, Wan Ziming, Presiden Asosiasi Arsitektur Lin Cheng kami, yang tidak ingin menjilatnya. Kesempatan besar seperti ini, karena kamu telah masuk, kamu harus menghargainya, dan sekarang kamu berbicara omong kosong di sini, siapa orang ini, cepatlah. Ya, ledakan. Tiba-tiba, kerumunan sangat marah. Semua orang takut karena kata-kata Ye Tianzong, pekerjaan semua orang akan hancur. Adegan itu langsung menjadi sensasi, menyebabkan keluarga Ye Tianzong dikutuk oleh penduduk. Bodoh. Goblok sia. Gulung-gulung-gulung. Zhang Chunkin sangat marah sehingga dia meraung keras, bergegas, meraih telinganya, memukul dadanya, dan menjelaskan kepada semua orang pada saat yang bersamaan. Namun, tidak ada yang mendengarkan. Kembali ke halaman terakhir bab 87 tidak ada hadiah untuk perayaan ulang tahun ini kembali ke beranda. Bab 87 tidak ada hadiah untuk perayaan ulang tahun ini. Bookmark katalog tersimpan kembali ke rak buku A+ pemulihan A. Menantu Surah bab 87 dengarkan tidak ada hadiah untuk ulang tahun ini audio novel dengarkan online. Dalam kata-katanya, hanya ada satu permintaan, biarkan mereka pergi dengan cepat. Menantu, apa yang kamu lakukan? Ren Dongguo juga tidak berdaya. Meskipun saya tahu menantu ini sedikit cakap, jangan sombong, dan jangan lihat di mana ini. Adapun Ren Yurou, dia merasa ini adalah kesempatan yang bagus, jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, ayah, ibu, atau yang lain, ayo pergi. Ngomong-ngomong, kami tidak menyiapkan hadiah sebelumnya. Saat waktunya tiba, semua orang akan memberikan hadiah, dan kami akan terlihat berbeda. Kentut. Zhang Chunkin menyela dan mengingatkan, kami tidak membawanya, bukankah Tuan Sun menyiapkannya untuk kami? Dia dari keluarga Sun, hadiah yang dia siapkan bisa kecil. Meminjam bunga untuk mempersembahkan Buddha, kami tidak hanya menyenangkan Ketua Wan, tetapi juga menjaga hubungan dekat dengan keluarga Sun. Bukankah ini hal yang baik membunuh dua burung dengan satu batu? Tapi, dia ingin aku minum, aku tidak mau. Ketika Ren Yurou sedang mengutak-atik, Ye Tianzong mengingatkan, Bu, jangan bersemangat. Karena Presiden Wan adalah orang yang hebat, dia tentu saja tidak akan peduli dengan hadiah seperti itu. Saya yakin dia bukan orang seperti ini. Pergilah. Tapi Zhang Chunkin tidak mendengarkan persuasi, dan bahkan membenci Ye Tian sampai habis. Setelah apa yang terjadi malam ini, dia memutuskan bahwa bencana ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berjalan. Berangkat malam ini. Pergi sejauh yang Anda bisa. Jangan muncul di rumah lagi, kamu penjahat. Bibi, hanya aku yang bisa membantumu sekarang. Melihat ini, Sun Yongye berkata, kirim hadiah untuk menenangkan amarah.
Hadiahku bisa membuat mereka diam. Saya lebih mengagumi Mes. Ren. Jika memungkinkan, saya ingin minum dengannya. Selain itu, ini adalah tempat yang relatif pribadi. Kurasa kita berdua cocok. Mungkin kita bisa mengobrol lebih banyak di tempat kerja. Melihat situasinya tidak baik untuk Ren Yurou, Sun Yongye memanfaatkan kekosongan dan masuk. Dari memiliki segelas anggur pada awalnya, telah berkembang menjadi menemukan tempat pribadi untuk berkomunikasi secara mendalam. Ambisi serigala itu jelas. Tuan Sun, tolong hargai dirimu. Bagaimana bisa Ren Yurou tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia belum selesai berbicara. X. Zhang Chunkin merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk berteman, jadi dia berkata, tidak apa-apa, minum saja, kembangkan lebih banyak hubungan, dan lebih sering bertemu satu sama lain di masa depan. Jika Anda tidak melakukan apa-apa, maka saya akan menyusahkan guru. Matahari. Setelah berbicara, Zhang Chunkin akan mendapatkan hadiah itu. Tanaka Nobu dan istrinya yang berdiri di samping merasa senang. Tujuan mereka sangat jelas, malam ini, mereka ingin membantu Sun Yongye membawa Ren Yurou ke tempat tidur. Kemudian setelah bermain, ada berita rendah yang mempengaruhi reputasi Hailong Bei dan diusir. Kemudian, jika saya mengambil alih dengan lancar, dan membiarkan kehidupan pribadi keluarga menjadi tidak hati-hati dan memengaruhi bisnis keluarga Ren, pada saat itu, mereka dapat diusir dari rumah secara terbuka dan terbuka. Sepotong Chunkin ini adalah tentang mendaki keluarga kaya dan berkuasa. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Sun Yongye hanya ingin bermain dengan putrinya. Sekretaris Wu ada di sini. Sekarang, dengan teriakan nyaring, suasana yang semula riuh menjadi hening dalam sekejap. Di atas panggung, Wu Bugou, yang telah berganti pakaian baru, penuh energi, dan dia berjalan dengan penuh semangat, sama sekali tidak seperti orang berusia 60-an atau 70-an. Dia berjalan ke tengah panggung, dan para tamu perang salib lainnya juga berbondong-bondong ke bawah panggung. Menurut kebiasaan yang biasa dilakukan, orang di sebelahnya akan mengambil daftar hadiah tertulis, menghadap ke mikrofon, dan bersiap untuk menyanyikan upacara. Bu, kami tidak bisa menerima hadiah ini. Biarkan aku minum dengannya, aku tidak akan pergi. Pokoknya, mereka akan mengusir kita ketika mereka tahu bahwa kita tidak membawa hadiah ucapan selamat. Ren Yurou keras kepala. Ren Dongguo tidak mudah dibujuk, tetapi Zhang Chunkin bersikeras. Saat terjadi kebuntuan, Tanaka Xin dan Ren Yingying masih meniup angin. Hanya Sun Yongye yang penuh percaya diri menyaksikan adegan ini dengan bercanda. Gadis ini, aku yakin aku akan bermain malam ini. Dia adalah istri bodoh ini, aku akan memberinya kakolt malam ini. Sialan, berani memprovokasi saudaraku dan membuatmu membodohi dirimu sendiri. Ketika Shin Tanaka menemukan dirinya pada awalnya, dia langsung setuju. Adik laki-laki itu ditampar wajahnya dan mengeluarkan banyak uang. Setelah diselidiki, orang bodoh inilah yang melakukannya. Tidur dengan istrinya, untuk membalaskan dendam adik laki-lakinya, bunuh dua burung dengan satu batu. Tatapan yang memandang Ye Tianzong sama menyeramkannya dengan tinta. Tapi Ye Tianzong mengabaikannya sama sekali, malah berjalan ke sisi Ren Yurou dan berkata dengan suara rendah, sayang, berhenti berdebat dengan ibu. Pokoknya, Presiden Wan tidak suka menerima hadiah. Tidak masalah apakah kita membawanya atau tidak. Resepsi malam ini akan fokus pada makan, minum, dan bersenang-senang, jadi berbahagialah. Apakah kamu bercanda? Ren Yurou memberi Ye Tianzong tatapan kosong, ini etiket, ini aturan, masuk akal untuk tidak mengirim hadiah untuk ulang tahun orang. Saya pikir apa yang terjadi malam ini dilakukan dengan sengaja oleh Ren Yingying dan yang lainnya. Kirim kartu undangan yang salah, sengaja mempermalukan kami, jangan ingatkan kami untuk menyiapkan hadiah, mempermalukan kami. Saya menduga bahwa penampilan Tuan Muda Sun juga diatur secara diam-diam oleh mereka. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.